Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Lestari, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tangkuban. Nah, di sini saya ingin mereview jurnal nasional dan jurnal internasional. Yang pertama adalah jurnal nasional dengan judul Analisis Penerapan Standar Pelayanan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit GMIN Kaloran, Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan review implementasi kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit ini perlu karena berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Akreditasi rumah sakit karena kesehatan kerja termasuk sebagai salah satu standar pelayanan yang dinilai di dalam akreditasi rumah sakit. Di samping standar pelayanan lainnya, hasil observasi dan wawancara awal menunjukkan belum lengkapnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kesehatan keselamatan kerja serta pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan standar pelayanan kesehatan kerja di rumah sakit. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan mendalami dan telaah dokumen. Analisis data melalui tahap reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Disarankan untuk membuat kebijakan, sosialisasi, dan merencanakan anggaran dana untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya jurnal nasional yang kedua dengan judul Sistem Informasi Geografis untuk Analisis Persebaran Pelayanan Kesehatan di Kota Bengkulu. Dengan resum, tingginya minat masyarakat akan informasi membuat masyarakat memperlakukan akses secara cepat dan mudah untuk memperolehnya. Sistem informasi geografis pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu yang terintegrasi dengan Google Maps API dapat memberikan informasi mengenai pelayanan kesehatan kapanpun dan dimanapun. Dari hasil analisis persebaran, nilai indeks persebaran atau T adalah 1,74, artinya pola persebaran pelayanan kesehatan di Kota Bengkulu adalah tersebar merata atau dispersed pattern. Kelemahan sistem ini adalah pada navigasi di mana keterbatasan basis dan Google Maps sehingga navigasi terbatas pada jalan yang dikenali Google. Nah, jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Analisis Persepsi Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Puskesmas dan hubungannya dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Leyengan, Kabupaten Semarang tahun 2018 dengan resum Puskesmas sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan. Tingkat pertama adalah patokan pembangunan kesehatan dan bukti partisipasi masyarakat. Tidak semua puskesmas memberikan pelayanan berkualitas yang dapat memberikan kepuasan pasien. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis korelasi persepsi pasien tentang kualitas layanan dengan kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Leyengan, Kabupaten Semarang tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, analitik, dan pendekatan cross-seksional. Lokasi penelitian di Kabupaten Semarang Puskesmas Leyengan dengan populasi 5.438 pasien dengan 100 orang sampel responden dengan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat dengan uji T-square. Hasil statistik pengujian dengan menggunakan uji T-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar kualitas pelayanan berdasarkan dimensi tangible atau bukti fisik dengan kepuasan pasien. Selanjutnya saya ingin menjelaskan review jurnal internasional dengan judul sebuah meta analisis efektivitas manajemen kasus kesehatan mental selama 20 tahun dengan resum metode meta-analitik digunakan untuk menyelidiki keefektifan manajemen kasus dan untuk membandingkan hasil sebagai pengobatan komunitas asertif dan manajemen kasus klinis. Metode studi terkontrol dari manajemen kasus yang diterbitkan antara 1980 sampai 1998 diidentifikasi dari tinjauan dan melalui pencarian database.
Hasilnya digabungkan secara kuantitatif dan dibandingkan dengan hasil studi layanan kesehatan mental tanpa manajemen kasus. Kesimpulan, kedua jenis manajemen kasus menghasilkan perbaikan statistik memiliki beberapa keuntungan yang dapat dibuktikan dibandingkan manajemen kasus klinis dalam mengurangi rawat inap. Jurnal internasional yang terakhir dengan judul "Siapa yang menggunakan layanan kesehatan mental di Australia? Analisis data dari National Survey of Mental Health and Wellbeing." Dengan tujuan penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi tindakan sosiodemografi dan psikologis yang terkait dengan pemanfaatan layanan kesehatan mental di Australia. Menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui Survei Nasional Kesehatan dan Kesejahteraan Mental 1997, metode 21 variabel prediktor potensial dipilih dari survei nasional. Kesimpulan, faktor-faktor yang paling kuat terkait dengan penggunaan layanan kesehatan mental oleh orang Australia adalah mereka yang didiagnosis menderita gangguan afektif, kecemasan, atau penyalahgunaan zat dan mengidentifikasi diri mereka sebagai mengalami depresi atau kecemasan. Meskipun terhadap ketidaksetaraan regional dalam tingkat pemanfaatan layanan kesehatan mental, hal ini lebih terlihat pada layanan spesialis dibandingkan dengan yang disediakan oleh dokter umum. Kata kuncinya, Australia, dokter umum, layanan kesehatan jiwa, psikiater, psikolog, dan faktor sosiodemografi. Sekian review jurnal nasional dan internasional saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.